Fayakun Boleh jadilah Pak. maka jadilah. Kemudian irodah yang sudah kita jelaskan terbagi menjadi dua. Ada irodah kauniyah dan ada irodah syar'iyah. Adapun irodah kauniyah bermakna al-masyiah. Irodah kauniyah maknanya adalah masyiah. Di antara irodah yang bermakna irodah kauniyah bermakna masyiah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 34. Tatkala Allah taala berfirman, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyuhyikum in kana Allah yuridu ayyuhyikum wala yanfa'ukum nushi." Dan nasihatku tidaklah memberikan manfaat kepada kalian. Dan nasihatku, yakni tatkala Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, yang Allah abadikan dalam surat Hud ayat 34, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nusi, nasihatku tidaklah memberikan kalian manfaat. In aradtu an ansaha lakum, jika aku menghendaki untuk memberikan nasihat kepada kalian, tapi nyatanya nasihat itu gak akan bermanfaat jika apa? In kana Allahu yuridu ayyuhyikum, jika Allah menghendaki, jika Allah in kana Allahu yuridu, jika Allah menghendaki menyesatkan kalian. Di sini Allah menghendaki kesesatan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga nasihat Nabi Nuh ini tidak memberikan manfaat. Irodah yang dimaksud di sini adalah irodah kauniyah atau irodah masyiah. Adapun irodah syar'iyah, wal irodah syar'iyah bermakna al-mahabbah, misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 27. Irodah syar'iyah yang bermakna mahabbah, ini dalilnya surat An-Nisa ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah menghendaki ya taubat atas kalian, ayyatuba alaikum. Wallahu yuridu, ya irodah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah irodah syariah, itu Allah menyukai ya taubatnya kalian. Dan kemarin sudah kita jelaskan perbedaan antara irodah syariah dengan irodah kauniyah. Kalau irodah kauniyah ini adalah irodah Allah yang pasti terjadi. Allah inginkan secara irodah kauniyah sesuatu ini terjadi. Baik sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang Allah cintai atau sesuatu yang Allah benci. Tapi berdasarkan irodah kauniyah Allah, Allah menghendaki sesuatu yang dibenci itu terjadi. Jadi kalau irodah syariah, kauniyah, intinya terkait dengan sesuatu yang terjadi, yang memang Allah kehendaki itu terjadi. Baik sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang Allah cintai ataupun sesuatu yang Allah benci. Adapun irodah syariah ini hanya terkait dengan irodah Allah terhadap sesuatu yang Allah cintai. Allah mencintai sesuatu, akan tetapi berdasarkan hikmahnya Allah, terkadang sesuatu yang Allah cintai ini Allah kehendaki terjadi, namun terkadang berdasarkan hikmahnya Allah, Allah kehendaki tidak terjadi. Yang semuanya ini terjadi atau tidak terjadinya, ini berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perbedaan antara irodah syariah dengan kauniyah, kalau irodah syariah ini kan terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Tatkala irodah syariah terkait dengan sesuatu yang Allah cintai itu Allah kehendaki terjadi, maka itu memang tujuannya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu itu terjadi yang Allah cintai. Adapun kalau irodah kauniyah, tatkala ada sesuatu yang Allah benci itu terjadi, berdasarkan irodah kauniyahnya, maka itu bukan tujuan. Itu hanya sebagai wasilah, itu hanya sebagai sebab, bukan tujuan. Sebagai sebab atau wasilah untuk terjadinya sesuatu yang Allah cintai. Yang mana sesuatu yang Allah cintai ini, ya berdasarkan hikmahnya, tidaklah akan terjadi kecuali harus didahului akan terjadinya sesuatu yang Allah benci. Ya, seperti misalnya kufurnya Abu Jahal. Kufurnya Abu Jahal ini sesuai dengan irodah kauniyah. Tapi
itu tidak sesuai dengan iradah syariah Allah. Secara iradah syariah Allah tidak menginginkan kekufuran Abu Jahal. Namun tatkala kekufuran Abu Jahal itu terjadi, ini kan kauniyah apa namanya? Iradah kauniyah, mesti ada hikmahnya dan itu bukan tujuan utama. Kufurnya Abu Jahal itu bukan tujuan utama, tapi ada kehendak Allah yang lainnya yang Allah cintai dengan terjadinya kufurnya Abu Jahal. Apa itu? Terjadinya peperangan Badar. Yang pada saat terjadinya peperangan Badar, banyak dari kaum muslimin yang mati syahid. Kemudian mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan. Yang kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam, nggak mungkin mereka ini mendapatkan keutamaan kalau tidak terjadinya perang Badar. Jangankan kaum muslimin, malaikat saja yang Allah perintahkan untuk membantu kaum muslimin ini mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terciptanya iblis misalnya, ini bukan tujuan utama, bukan. Ini hanya sebagai wasilah untuk terjadinya sesuatu yang Allah cintai. Karena sebagian manusia tidak memahami iradah inilah yang akhirnya mereka mengingkari iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Qadariyah. Ya, mereka mengingkari di antara orang-orang Qadariyah itu, ya, selain mereka mengingkari akan keilmuan Allah, mereka pun mengingkari akan iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka meyakini perbuatan hamba itu murni iradah hamba, tanpa ada ya campur tangan sedikit pun akan iradah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nggak bisa membedakan antara iradah syariah dengan iradah kauniyah. Kalau ada seorang hamba itu berbuat maksiat, kemudian kita kaitkan dengan iradah Allah, kehendak Allah. Kalau hamba berbuat maksiat yang termasuk dengan kehendak Allah, iradah Allah, berarti Allah menghendaki keburukan. Nggak mungkin ya. Akhirnya mereka apa? Mereka tolak akan iradah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebabnya mereka tidak memahami terkait masalah iradah yang terbagi menjadi dua, kauniyah dan syariah. Kemudian yang keempat, maratib yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Apa maknanya? Maknanya adalah kita mengimani fama min syai'in fis samawati wal ardi illallah khaliquhu. Tidak ada sesuatu pun baik di langit dan di bumi kecuali Allah lah sang penciptanya. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur semuanya. Apa yang ada, apa yang terjadi di langit dan bumi kecuali Allah lah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, dan Allah yang mengaturnya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Pensara di sini adalah surat Az-Zumar ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatunya. Hamba, makhluk yang menciptakan adalah Allah. Bahkan apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian wa ma ta'maluna, dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Kemudian di sini dijelaskan oleh Pensara, fa kullu syai'in fi hadzal kauni, maka segala sesuatu di alam semesta ini, fa huwa min khalqihi ta'ala, maka semuanya itu termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Min khairin, dari kebaikan yang terjadi, itu ciptaan Allah. Au syarrin, atau dari kejelekan yang terjadi, itu ciptaan Allah. Min kufrin, dari kekufuran-kekufuran yang terjadi, itu semuanya ciptaan Allah. Wa imanin, dan juga keimanan-keimanan yang terjadi, itu semuanya ciptaan Allah. Ta'atin wa maksiatin, ghaniin au faqrin, au maradin au sihatin au hayatin au mautin, ila ghairi dzalika, semuanya itu adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ditegaskan yang harus kita pahami, lakin asyarru binisbati ilaihi, tapi kalau ada kejelekan kita sandarkan kepada Allah, la yakunu syarran, itu bukanlah kejelekan.
Tatkala Allah mentakdirkan sesuatu kejelekan itu terjadi, kemudian kita sandarkan kepada takdir Allah, kita sandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jelek bagi Allah. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan. Li'annahu khalaqahu li hikmatin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan tersebut li hikmatin. Karena suatu hikmah, ada tujuannya, dan itu bukan apa? Bukannya tujuan utama, itu hanya sebagai sebab. Ya, wa wada'ahu fi mawdi'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejelekan tersebut memang pada tempatnya. Jadi kalau ada ya takdir yang jelek itu kita sandarkan kepada perbuatan Allah, maka itu baik. Adapun jika ditinjau, dinisbahkan kepada makhluk yang ditakdirkan dia atas kejelekan tersebut, maka itu jelek. Bagi siapa? Bagi makhluknya. Dan itu Allah tidaklah berbuat zalim kepada makhluk tersebut. Tatkala ada makhluk yang dia ditakdirkan mendapatkan kejelekan, maka memang pantas makhluk tersebut mendapatkan kejelekan. Seseorang yang dihalang, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hidayah ada di hadapannya, itu memang disebabkan karena apa? Karena perbuatan atau dosa yang ada pada dirinya, sehingga Allah halangi dia hidayah, padahal hidayah ada di hadapannya. Seperti Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia pernah mengatakan apa? Laqad alimtu bi anna dina Muhammad khairu adyan al-bariyah. Dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama di muka bumi, kata Abu Thalib. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? Allah takdirkan dia kufur. Apa sebabnya? Karena dia apa? Fanatik. Ya, dia ta'assub, dia fanatik dengan nenek moyangnya, dengan bapaknya. Perbuatan inilah, kefanatikan yang ada pada Abu Thalib inilah yang menghalangi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait masalah maratib yang keempat, itu al-khalqu. Kita meyakini segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidaklah itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Semuanya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan apabila ada sesuatu keburukan itu terjadi, kemudian kita sandarkan kepada perbuatan Allah yang menciptakan keburukan tersebut, maka itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu jika disandarkan kepada Allah, semuanya baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu, tidaklah menghendaki sesuatu kecuali berdasarkan hikmah. Apa itu hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Itulah hakikat dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Falhasil, intinya bisa dijelaskan anna kullama waqa'a fi hadzal qaum, bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini, bahwa adlun wa rahmatun wa khairun min Allah, maka itu adalah bentuk keadilan, rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dararan, ya walaupun sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah sesuatu yang membahayakan, suatu kejelekan, jika dinisbatkan kepada Allah maka itu baik. Tapi jika dinisbatkan kepada orang atau makhluk yang ditimpa kejelekan tersebut, maka memang jelek bagi dia. Dan hakikatnya tatkala Allah takdirkan dia tertimpa kejelekan, itu berdasarkan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Maka tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali memang berdasarkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan di antara kelompok yang mencela atau mengingkari takdir adalah Qadariyah. Mereka dinamakan Qadariyah karena mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Dan Qadariyah ini fahum ala qismaini. Qadariyah ini ada dua kelompok, ada dua bentuk, terbagi menjadi dua. Al-qismul awal wa hum al-qudama'u minhum. Qadariyah yang jenis yang pertama, mereka adalah orang-orang Qadariyah yang pendahulu dari orang-orang Qadariyah yang sekarang. Qudama'u minhum, orang-orang yang terdahulu
Wa yusammuna, dan mereka dinamakan dengan gulatul qadariyah. Gulatul qadariyah, orang-orang qadariyah yang gulu. Fa innahum yunkiruna ilmallahi ta'ala, yang mana mereka mengingkari akan keilmuan Allah. Mereka orang-orang qadariyah, gulatul qadariyah, ya, yang awal-awal mereka adalah orang-orang yang mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, mereka mengatakan, innallaha la ya'lamu al-asya'a qabla wuqu'iha, innama ya'lamuha idza waqa'at wa hasalat. Mereka berkata, innallaha la ya'lamu al-asya', sesungguhnya Allah tidaklah mengetahui sesuatu qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Innama ya'lamuha, sesungguhnya Allah mengetahuinya idza waqa'at, apabila sudah terjadi, baru Allah mengilmuinya. Wa yunkiruna ilmallahi al-qadim al-azali bil asya'. Mereka ini qadariyah bulat mengingkari ilmu Allah yang qadim, yang dahulu, yang azali, di atas segala sesuatunya. Fa yakunu bidzalika qad kafaru wa kharaju minal millah. Maka mereka ini dengan sebab mereka mengingkari keilmuan Allah, maka mereka telah kafir dan keluar dari Islam, karena mereka telah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari ilmu Allah, fa huwa kafirun, maka dia kafir. Adapun qadariyah jenis yang kedua, yaitu qadariyah yang menetapkan akan keilmuan Allah yang azali. Ya, keilmuan Allah yang azali. Lakin yaqulu, akan tapi mereka mengatakan, innallaha lam yuqaddir hadhil asya', sesungguhnya Allah, tapi Allah, innallaha la yuqaddir, tidak mentakdirkan segala sesuatu. Wa innaman nas hum alladzina yaf'alunaha wa yastaqiluna bi ijadiha. Ya, akan tapi manusia itu mereka melakukan apa yang mereka lakukan secara sendiri. Dalam artian apa? Mereka bersendiri di dalam mengadakan apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ini, ya memang murni kehendak mereka, dan mereka lah yang menciptakannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dan apa yang kita lakukan itu berdasarkan iradah dan memang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Adapun orang-orang qadariyah meyakini, ya, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia ini bukan perbuatan Allah, bukan ciptaan Allah, tapi murni dari perbuatan manusia itu sendiri. Mereka lah yang melakukannya murni tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau orang-orang qadariyah yang seperti ini, yang mereka tidak mengilmui, tidak mengingkari akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, maka jenis qadariyah yang kedua ini tidaklah dikafirkan oleh para ulama. Wa haula'i ahfu minal awwalin. Mereka ini lebih ringan daripada yang pertama, tidak sampai dikafirkan, lakinnahum dhalalun, akan tetapi mereka telah sesat dikarenakan mereka telah mengingkari bahwasanya perbuatan hamba ini termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun mengingkari akan iradah Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertemu dengan orang-orang qadariyah dengan jenis yang kedua ini, yang mereka masih menetapkan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengingkari iradah Allah. Mereka menetapkan keilmuan Allah atas apa yang terjadi, tapi mereka Mereka mengingkari iradah Allah. Mereka meyakini apa yang dibuat oleh manusia ini ya iradah manusia itu sendiri, mutlak, tidak ada kaitannya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih mengimani akan keilmuan Allah. Kalau kita bertemu dengan jenis orang qadariyah yang kedua, maka bantahlah dengan ilmunya Allah. Kita katakan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan?
Kan dia apa? Dia masih meyakini akan keilmuan Allah. Maka dia akan mengatakan iya. Berarti apa yang kamu lakukan, yang akan kamu lakukan itu Allah tahu. Berdasarkan ilmuwan Allah, iya. Kalau itu berdasarkan ilmuwan Allah, otomatis itu berdasarkan apa? Iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tahu apa yang akan kamu lakukan, berarti itu berarti hal itu pun sama saja ya berdasarkan akan apa? Kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan tidak tahu, apakah Allah mengetahui apa yang akan kamu lakukan 5 menit yang akan datang? Mereka mengatakan tidak tahu. Berarti ya orang Qadariyah jenis yang kedua ini nggak ada bedanya dengan jenis yang pertama. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan tidaklah Allah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini jenis yang pertama ya, orang kelompok manusia yang mengingkari takdir. Yang pertama adalah Qadariyah. Kemudian di sana ada kelompok yang menetapkan takdir tapi gulu di dalam menetapkannya. Jadi kalau kita simpulkan dari penjelasan para ulama ini, kalau tidak salah ambil dari kitab Al-Qaulul Mufid, kita simpulkan bahwasanya manusia di dalam memahami takdir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Mereka mengingkari terutama terkait dengan iradah yang ada pada makhluk. Mereka menafikan iradah Allah secara mutlak. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh makhluk ini berdasarkan iradah makhluk itu sendiri. Dan mereka meyakini bahwasanya ya makhluk itulah yang menciptakan perbuatan mereka. Oleh karena itulah orang-orang Qadariyah mereka juga dinamakan dengan apa? Majusinya umat ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, likulli ummatin majus. Setiap umat itu ada majusi. Majusi itu orang yang meyakini ada 2 Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya adalah Tuhan yang menciptakan kebaikan-kebaikan, dan Tuhan kegelapan adalah Tuhan yang menciptakan keburukan-keburukan. Ini keyakinan orang-orang Majusi. Dan Rasulullah bersabda, likulli ummatin majusun. Setiap umat ada majusinya. Wa majusu ummati alladzina yaquluna la qadara. Dan majusinya umatku adalah orang-orang yang mengatakan la qadara, tidak ada takdir. Ya, in maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit maka jangan dijenguk. Wa in matu fala tashhaduhum, dan jika mereka mati maka jangan dipersaksikan kematian mereka. Dalam artian nggak usah diurus, nggak usah disolatkan, nggak usah diantar ataupun yang lainnya. Dan ini penjelasan dari para ulama tentang terkait dengan Qadariyah, dan mereka adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW majusinya umat ini. Kenapa? Karena tatkala mereka memiliki keyakinan bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba tersebut, berarti mereka telah menciptakan, telah secara tidak langsung ya telah meyakini akan adanya 2 pencipta bahkan lebih. Ya bahkan mereka dikatakan lebih sesat dibandingkan orang-orang Majusi. Kenapa? Kalau orang-orang Majusi hanya menetapkan 2 pencipta saja. Ya pencipta cahaya, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tapi orang Qadariyah secara tidak langsung tatkala mereka meyakini perbuatan hamba yang menciptakannya, berarti mereka telah menetapkan banyak Tuhan. Setiap orang adalah Tuhan bagi dirinya yang telah menciptakan apa yang dia lakukan. Ini kelompok yang pertama yang mengingkari takdir. Adapun kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menetapkan takdir tapi gulu di dalam menetapkannya. Mereka adalah Jabariyah Jahmiyah. Asbatu qadarullah, mereka menetapkan takdir Allah tapi gulu di dalam menetapkannya. Ya gulu wa ghalau fi isbatihi. Bagaimana sih bentuk gulu mereka? Orang-orang Jabariyah ini, mereka menetapkan takdir Allah tapi gulu di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bentuk gulu mereka adalah bahwasanya mereka memiliki keyakinan apa yang dilakukan oleh seorang hamba
itu murni iradah Allah Subhanahu wa taala. Hamba sama sekali nggak punya kudrah, nggak punya iradah, nggak punya ikhtiar. Ya, jadi mereka mencabut hatta salabu al-abda ikhtiyarahu wa qudratahu. Mereka mencabut bagi hamba pilihan, kemudian kemampuan. Jadi orang-orang Jabariyah meyakini apa yang dilakukan oleh hamba itu murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba nggak punya pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hamba tidak memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan hamba tidak memiliki iradah. Itu semuanya murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya hamba, maksiatnya hamba, ya, ini bukan pilihannya, bukan kemampuan yang ada pada dirinya, bukan. Ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan orang-orang Jabariyah, Jahmiyah yang menafikan iradah bagi hamba. Tapi kalau orang-orang Qadariyah menafikan iradah bagi Allah, orang-orang Jabariyah, kalau Qadariyah menafikan iradah bagi Allah, adapun orang-orang Jabariyah menafikan iradah bagi hamba. Yang murni menurut mereka, apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah murni iradah Allah. Hamba sama sekali nggak punya campur tangan sedikit pun. Ibarat wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Ya, ibarat wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Ibarat bulu yang dihembuskan oleh angin. Bulu itu ke arah mana ya sesuai dengan angin yang berhembus. Ya, itulah hamba menurut siapa? Menurut orang-orang Jabariyah. Adapun dalil yang dibawakan di sini di dalam bantahan bagi mereka banyak sekali dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya hamba juga memiliki iradah. Hamba itu memiliki iradah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, dalam ayat surah Al-Imran ayat 152, Allah taala berfirman terkait dengan peperangan Uhud, terkait dengan sahabat yang mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara mereka ada yang menginginkan dunia dan di antara mereka ada yang menginginkan akhirat. Dalam ayat yang mulia ini jelas Allah Subhanahu wa taala menetapkan iradah bagi makhluknya. Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya makhluk ini pun memiliki iradah. Dan di dalam kenyataan yang nyata, yang masing-masing kita pun mesti yang meyakini bahwasanya kita punya ikhtiar, kita punya keinginan, kita punya pilihan, kita punya kemampuan. Apa buktinya? Buktinya orang-orang yang mungkin memiliki keyakinan Jabariyah bahwasanya hamba itu nggak punya ikhtiar, nggak punya pilihan, nggak punya kemampuan, nggak punya iradah. Mungkin tak kalau dia makan di restoran ataupun di tempat yang lainnya yang di situ terpampang menu, ya mesti dia akan apa? Milih nggak? Milih. Ya, mestinya dia akan milih. Makanya kalau untuk membantah orang-orang Jabariyah, Jahmiyah ini, kalau mereka tidak menerima dalil, misalnya kita ajak makan aja di restoran, ya kita yang traktir misalnya kalau antum punya duit, kemudian antum kasih menu, antum pilih yang mana? Oh saya ini. Loh antum milih. Kenapa antum nggak milih ini? Berarti antum punya pilihan. Ya antum punya pilihan. Ada dalil kalau dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil secara akal, kalau seandainya perbuatan hamba itu murni dipaksa sama Allah, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan yang akan Allah berikan kepada pelaku maksiat, maka ini hakikatnya kezaliman bagi Allah. Ya, siksaan yang akan Allah berikan kepada pelaku maksiat, maka hakikatnya apa? Kezaliman bagi Allah. Kenapa? Wong orang ini maksiat, berbuat maksiat dipaksa kau sama Allah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula dengan orang yang mendapatkan kebaikan, pahala dari amal solehnya, maka ini sia-sia. Kenapa? Wong bukan usahanya kau diberikan. Ini secara akal.
Tapi ini kelompok yang kedua dari orang-orang yang memahami takdir, yang mereka menetapkan akan tetapi dulu di dalam menetapkannya. Dan kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mereka mengimani 4 maratib yang ada di dalam takdir. Mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, dan mereka pun meyakini bahwasanya hamba juga memiliki kehendak, akan tetapi kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Takwir ayat 28 sampai 29, Allah taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Bagi orang yang menghendaki di antara kalian ayyastaqima, untuk bisa lurus, berada di jalan yang lurus, wa ma tasyauna, dan tidaklah mereka memiliki suatu kehendak illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, kecuali ya Allah pun memiliki, Allah Rabb semesta alam pun memiliki kehendak. Ya Allah memiliki, manusia memiliki kehendak, Allah juga memiliki kehendak, tapi yakinilah kehendak manusia ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada kerancuan dalam hati kita, misalnya terpetik, kalau Allah kita memiliki kehendak, kita yakin Allah memiliki kehendak, kemudian kita yakin bahwasanya makhluk memiliki iradah kehendak, Allah juga memiliki iradah kehendak, tapi iradah kita, kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bingung nih kita misalnya. Maka ya nasihat dari para ulama, wala yudkhal fi tafasili wal as'ilah. Dalam masalah takdir ini, yang terpenting bagi kita yakini 4 maratib takdir. Ilmu, kitabah, kemudian apa? Iradah, kemudian sama al-khalqu. Dan jangan masuk kepada perincian dan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jangan berkata limadza kada wa limadza kada. Kenapa ya Allah kok begini? Kenapa Allah mentakdirkan ini? Kenapa Allah mentakdirkan itu? Li'annahu lam yasil ila natijatin, karena hal pertanyaan tersebut ini kalau kita berdalam-dalam masalah takdir nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Li'annal amro, kalau dalam urusan masalah takdir, kama yaqulu Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Masalah takdir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, apa? Al-qadaru sirullahi ta'ala. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh pensarah, sirrun la ya'lamuhu illallah. Rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kewajiban sebagai seorang hamba, wa alaina al-amalu bi ta'atillahi. Kewajiban kita adalah beramal, melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini yang dibebankan bagi kita. Kita nggak dibebankan untuk membahas masalah takdir, sehingga kita akhirnya apa? Meninggalkan amal. Di sini dibawakan sebuah hadis, dijelaskan oleh pensarah, lidzalika, oleh karena itulah, lama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi mengabarkan kepada para sahabat, anna kulla ahadin, bahwasanya setiap orang, muqarraru makanihi minal jannah au minan nar, telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Jadi Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya setiap orang ini telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Sudah ditakdirkan. Tatkala para sahabat mendengar apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya masing-masing individu itu telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ala nattakil ala kitabina. Wahai Rasulullah, ya kalau begitu kenapa kita tidak bersandar kepada catatan takdir kita saja? Kalau memang sudah ditakdirkan masuk surga, ngapain capek-capek beramal? Kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ngapain capek-capek beramal? Kita sudah bersandar aja sama catatan takdir. Apa kata Rasulullah? I'malu
Fakullu muyassarin lima khuliqa lahu. Beramalah kalian. Sesungguhnya ya masing-masing kalian ini akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan baginya, telah ditakdirkan baginya. Kalau ada orang dia ditakdirkan masuk surga, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengamalkan amalan ahlu surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan ahlu neraka. Tatkala Rasulullah bersabda, "I'malu fakullu muyassar lima khuliqa lahu," beliau pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang dia memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan yang baik, bil husna, dia membenarkan surga, balasan bagi orang-orang yang berinfak dan bertakwa, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kebaikan, kemudahan. Kami akan mudahkan dia. Tapi wa amma man bakhila wastaqna, adapun orang-orang yang bakhil dan dia merasa kaya, dia sombong, dia merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kebaikan, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, dia mendustakan surga, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan memudahkan bagi dia lil usra, untuk mendapatkan kesulitan, kejelekan. Takdir tadi sudah kita jelaskan sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan hikmah. Dan hikmah ini sangat erat kaitannya dengan sebab dan akibat. Jadi takdir sangat erat kaitannya dengan hikmah Allah. Dan hikmah Allah ini sangat erat kaitannya dengan sebab dan akibat. Tatkala Allah mentakdirkan suatu akibat, yakinilah pasti juga Allah mentakdirkan suatu sebab. Itu pasti berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan kita, apakah masing-masing kita ini mengetahui tempat duduk kita nanti di akhirat, neraka atau surga? Al-jawab, tidak tahu. Tapi kita tahu nggak sebab-sebabnya? Sebab menuju surga, ngerti nggak kita? Ngerti. Sebab menuju neraka kita juga tahu. Maka ya tugas kita sebagai seorang hamba nggak usah pikirkan akibatnya. Dari takdir yang Allah tetapkan, kita berusaha untuk apa? Mengambil sebabnya. Karena yang namanya takdir itu mesti berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengambil sebab-sebab yang dengannya kita masuk ke dalam surga, otomatis kita akan masuk ke dalam surga berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah yang mentakdirkan suatu akibat, pasti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu sebab. Makanya Rasul bersabda apa? I'malu, beramalah kalian. Setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuk kalian, ditakdirkan oleh kalian. Kalau kita memang ditakdirkan sebagai ahlul jannah, maka otomatis kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan ahlul jannah. Dan sebaliknya, bagi seseorang yang dia memang ditakdirkan masuk neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengamalkan amalan ahlu neraka. Dan kita tidak tahu posisi kita nanti di akhirat surga atau neraka, tapi kita tahu sebab-sebabnya. Maka ya kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengambil sebabnya. Bagaimana sebab bisa selamat dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian poin yang terakhir mungkin sebelum kita jelaskan penjelasan dalam yang pertemuan yang akan datang, kita jelaskan sedikit buah beriman terhadap takdir. Ini kalau tidak salah Anda ambil dari kitab Qaulun Mufid karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Wal iman bil qadar fawaidu azimatun. Beriman kepada takdir ini memiliki faedah yang sangat besar. Yang pertama, annahu min tamami tauhid rububiyah. Bahwasanya beriman terhadap takdir ini termasuk dari kesempurnaan tauhid rububiyah. Tadi sebagaimana sudah kita jelaskan. Berbicara masalah takdir ini erat kaitannya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mengimani takdir berarti menunjukkan kesempurnaan tauhid rububiyah, keimanan dia
terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annahu yujibu sidqa al-i'timadi 'ala Allah taala. Orang yang beriman terhadap takdir akan mewajibkan pada dirinya, mengharuskan pada dirinya, berkonsekuensi pada dirinya sidqa al-i'timadi 'ala Allah. Benarnya penyandaran dia kepada Allah. Orang yang beriman kepada takdir adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Orang yang bersandar pada Allah. Dan penyandarannya dengan penyandaran yang benar. Dia benar-benar bersandar kepada Allah. Kenapa? Li'annaka idza 'alimta anna kulla syai'in bi qada'illahi wa qadarihi ya sadaqa i'timadaka 'ala Allah. Karena jika engkau mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu Allah takdirkan, maka engkau akan bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, tapi dia akan bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang benar karena dia yakin segala sesuatu itu adalah berdasarkan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman terhadap takdir akan mewajibkan, menyebabkan hatinya menjadi tumanina, menjadi tenang. Idza alimta, jika Anda mengetahui anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka, itma'annat ya bima yusibuka ba'da fil asbab an-nafi'ati. Jika Anda mengetahui apa yang telah Allah takdirkan menimpa Anda, tidak akan terluput bagi Anda, dan sebaliknya apa yang terluput bagi Anda tidak akan menimpa Anda, maka Anda akan tenang. Ya, kita akan tenang, bersandar kepada Allah, hati kita tenang, dan kita yakin tatkala kita mencari rezeki, kita dapatkan, ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita tenang. Begitu pula sebaliknya. Tatkala kita mencari sesuatu tapi kita tidak dapatkan, maka hati kita pun tenang. Kenapa? Karena ini sudah takdir Allah dan kita kaitkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah kita mengambil sebab yang bermanfaat. Kemudian faedah yang keempat, ini faedah yang sangat penting bagi kita, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Faedah yang sangat penting tatkala kita beriman terhadap takdir adalah man'u i'jabil mar'i bi amalihi. Mencegah rasa ujub ya terhadap amal yang dilakukan oleh dirinya. Mencegah rasa ujub, man'u i'jabil mar'i bi amalihi, mencegah rasa ujub seseorang terhadap amalnya. Kenapa? Karena idza amila amalan, jika dia melakukan suatu amalan, dia yakin yang memberikan karunia, yang mentakdirkan dia bisa sholat, bisa berpuasa, dia dimudahkan menuntut ilmu syar'i. Ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bersyukur kepada Allah, Allah takdirkan dia kebaikan dan dia tidak merasa ujub dengan dirinya. Karena dia beriman terhadap takdir. Tatkala dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan, ini sangat memberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya ada muhiznihi ala ma asabahu li'anna min rabbih. Tidak ada rasanya, tidak ada kesedihan atas apa yang menimpa dirinya dari musibah, ya, karena dia tahu semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmah di balik semua itu. Kemudian yang keenam, ya ini sangat penting, tadi sudah kita jelaskan, anal insana bi fi'lil asbabi. Kalau orang beriman terhadap takdir, maka dia akan berusaha untuk mengambil sebab. Ya, li'annahu yu'minu bi hikmatillah. Karena dia beriman terhadap hikmah Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Beriman terhadap takdir sangat erat kaitannya dengan hikmah Allah, dan hikmah Allah sangat erat kaitannya dengan akibat dan sebab. Kalau kita beriman terhadap takdir, maka kita adalah orang yang paling bersemangat untuk mengambil sebab. Sebab masuk surga apa saja? Tidaklah Allah mentakdirkan suatu akibat kecuali Allah mentakdirkan suatu sebab. Maka kita akan bersemangat untuk mengambil sebab yang dengannya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa kita jelaskan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan dalil yang dibawakan oleh penulis, dan juga kita akan lanjutkan bab yang ke-61. Ini bab yang sangat penting, yaitu bab tentang hukuman bagi para penggambar. Ya, dan bab-bab selanjutnya dari kitab Tauhid ini sebagai pelengkap saja, dan sudah kita sebagiannya sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.
Jadi mungkin kalau dari sisa dari bab dalam kitab tauhid yang belum kita bahas, yang sangat penting ya adalah tentang masalah gambar. Setelah itu ada bab-bab yang sebenarnya sudah dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab-bab sebelumnya. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini udah tak hamilan. Kemarin lupa cepet sok. Kita tahu ternyata. Ada pernah itu biasanya sebenarnya mesti jadi tapi sebenarnya di channel listrik siapa aku maksudnya nggak ngerti aku tepat itu tapi kita rekaman tapi rekamannya sudah berapa menit kalau itu nyala on sih. Wah,